Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022 dari kelas C akan membuat sebuah video sosialisasi terkait isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Nur Fadia dengan NIM belakang 014. Saya Nadia Ahmad Zaro dengan NIM belakang 015. Saya Ferrari Saintan Hanifah dengan NIM belakang 002. Saya Hildan Fahmida Zain dengan NIM belakang 013. Dan saya Gulli Saduwibowo dengan NIM belakang 012. Baik, langsung saja ke videonya. Bye-bye. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Alia Nur Fadia yang di sini akan membawakan sebuah berita terkait isu yang sedang panas dan sedang booming sekarang, yaitu kemiskinan yang sedang meningkat di era 2022 sampai 2023. Menurut laporan yang saya kaji di sini, menurut Tempo.com Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta anggaran pendapatan belanja negara APBN 2023 untuk memfokuskan kepada penciptaan lapangan pekerjaan karena alasan kemiskinan yang semakin bertambah. Pasalnya, makin tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa. Jika dibandingkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 9,57% atau bertambah sebanyak 0,20 juta jiwa. Namun jika dibandingkan dengan September 2021, angka ini menurun sebanyak 0,14 juta orang yang mencapai 26,5 juta orang. Lalu, kenapa jumlah penduduk miskin bisa bertambah? Bagaimana perbandingan dengan masyarakat miskin di pedesaan? Nah, menurut Tempo, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia itu semakin bertambah. Yang pertama yaitu kenaikan BBM dan PHK yang besar-besaran pada saat COVID-19 lalu. Yang kedua yaitu penduduk miskin di daerah kota itu meningkat. Kemudian negara hanya berfokus kepada daerah yaitu Jawa dan pemerataan penduduk yang tidak rata. Untuk selanjutnya yaitu ada berita-berita yang akan ditayangkan selanjutnya. Misi Kak. Oh iya. Di sini kita dari mahasiswa Unesa, jurusan Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Gulli Saduwibowo dan teman saya Hildan Fahmida Zain. Nah, di sini kita izin minta waktu sebentar nih Kak. Kita mau sosialisasi terkait kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, menurut World Population Review, Indonesia itu berada di urutan ke-73 dengan negara tertinggi di dunia nih Kak. Terus pendapatan nasional bruto Indonesia juga tercatat sebesar 3.870 US dollar atau sekitar 59 juta kita pada tahun 2020. Nah, di sini penyebabnya tuh ada banyak sekali. Untuk selanjutnya, Kakak bisa coba lihat pamflet ini terlebih dahulu. Di sini ada beberapa keterangan nih Kak mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yang sedang kita sosialisasikan saat ini. Gimana nih Kak? Apakah pamfletnya sudah tertulis dengan jelas kan tentang kemiskinan yang ada di Indonesia ini? Iya, ini sudah tertulis dengan jelas dan menurut saya juga benar adanya. Baik, terima kasih ya Kak. Di sini selanjutnya itu kami akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang kita sosialisasikan saat ini tentang kemiskinan di Indonesia ini. Selanjutnya teman saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tersebut. Apakah kakaknya kelihatan? Boleh? Oh iya. Boleh. Untuk yang pertama ya Kak, bagaimana sih tanggapan Kakak terkait kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini? Menurut saya kemiskinan di Indonesia ini ya sangat memberatkan seluruh warga negara di sini sih, karena kemiskinan ini juga bisa menjadi faktor untuk menghambat Indonesia menjadi negara yang maju.
pada akhirnya Indonesia juga tetap tertinggal dengan negara-negara lain ya. Salah satu faktornya mungkin karena kemiskinan yang ada di sini. Kemiskinan juga kan juga menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan rakyat di sekitar sini. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut kakak terkait penyebab kemiskinan di Indonesia kok bisa menjadi cukup tinggi? Kalau menurut saya sendiri mungkin penyebab utamanya itu karena rendahnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Jadi kan zaman sekarang mungkin masih banyak di daerah-daerah terpencil orang-orang yang tidak berpendidikan, yang putus sekolah. Lalu ada tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Dan itu yang membuat sumber daya manusia di Indonesia itu sangat rendah. Itu juga yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Nah, kakaknya ini kan sebagai mahasiswa ya, bagaimana kok kontribusi kakaknya terhadap kemiskinan yang ada di daerah sekitar? Kontribusi saya sendiri mungkin lebih dengan cara memajukan UMKM sekitar. Nah, dengan memajukan UMKM sekitar kan menambah pendapatan rakyat sekitar juga. Nah, itu mungkin bisa menunjang mungkin sedikit kemiskinannya itu menjadi kemajuan. Baik, terima kasih ya Kak telah meluangkan waktunya untuk kami sosialisasi dan membahas tentang kemiskinan yang di Indonesia ini bersama kami. Untuk wawancaranya tadi, semoga juga semuanya membantu Kakak untuk dapat memahami lagi apa itu kemiskinan yang ada di Indonesia dan membantu lagi gitu Pak untuk dapat informasi tersebut. Nah, sekian dari kami, terima kasih. Apabila kami ada salah kata mohon dimaafkan nih Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Saya Kak, permisi. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Kita dari mahasiswa bimbingan dan konseling tahun 2022 dari kelas C. Kita di sini ingin mensosialisasikan terkait isu kemiskinan di Indonesia. Mungkin Kak bisa melihatnya dulu. Ya, saya setuju dengan ini. Mungkin dari sini apakah Kakak masih ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan? Nggak ada sih, karena saya setuju dengan yang Anda tulis di sini. Kalau gitu kita mau mengajukan sedikit pertanyaan terkait kemiskinan ini, apakah Kakak berkenan? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kakak terkait penyebab kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi? Nah, menurut saya kemiskinan terjadi di Indonesia tuh mungkin gara-gara bahan pokok itu udah mulai naik ya, kayak BBM. Terus kemarin ya saya beli beras itu kata penjualnya tuh kayak udah mulai naik gitu, sama kayak tingkat itu loh Permintaannya? ya, permintaannya juga. Lalu apakah menurut kakak kemiskinan yang ada di Indonesia bisa ditangani? Mungkin bisa, kalau kan sekarang lagi marak ya itu kayak pejabat korupsi gitu. Mungkin kalau pejabatnya nggak korupsi bisa ditangani sih miskinannya. Iya, kakak ini kan mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, bagaimana kontribusi kakak terhadap kemiskinan yang ada di daerah sekitar kakak? Mungkin saya bisa kayak memberikan kayak lapangan pekerjaan sih, kayak pelatihan gitu, biar masyarakatnya tuh bisa punya penghasilan sendiri gitu sih menurut saya. Pertanyaan yang selanjutnya, lalu bagaimana kondisi ekonomi atau keadaan lingkungan di daerah asal kakak? Di tempat saya kayaknya stabil sih, nggak terlalu kelihatan yang miskin, karena mungkin saya kan dari Kalimantan Utara, Tarakan itu kayak pulau kecil, jadi pemerintahnya bisa Mengkoordinir. Karena tempatnya juga kecil, nggak seperti Jawa ini yang luas. Iya. Bagaimana tanggapan kakak terkait kemiskinan yang ada di Indonesia ini? Ya mulai marak sih, gara-gara ya lapangan pekerjaannya ya udah agak susah ya nyari pekerjaan sekarang, sama ya bahan-bahan pokok naik, terus gaya orang-orang yang pingin hedon tapi kan nggak punya uang gitu. Sama itu aja sih kayaknya menurut saya. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kami sampaikan.
Semoga pertanyaan dari kami ataupun jawaban dari kakak bisa bermanfaat atau berguna untuk kedepannya, dan semoga kakak bisa ikut serta dalam membantu memberantas kemiskinan di negara Indonesia ini. Permisi, apakah boleh saya minta? Ya boleh. Terima kasih ya kak. Sekian video sosialisasi kami terkait isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk itu, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.